Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Satria dari D3 Kelautan tingkat 2 Wijaya Sada Bogor. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik respirasi. Langkah yang pertama, persiapan. Yang pertama, menginformasikan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Yang kedua, mempersilahkan pasien untuk berbaring atau duduk. Langkah yang ketiga, pemeriksaan berdiri di sebelah kanan pasien. Yang keempat, meminta pasien untuk membuka pakaian dan posisi rileks. Langkah pertama, sebelum melakukan tindakan, alangkah baiknya perawat untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah melakukan cuci tangan, alangkah baiknya perawat untuk memakai handscoon. Selamat pagi Pak, dengan saya perawat Fariza. Saya di sini melakukan tindakan pemeriksaan fisik respirasi. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, saya akan melakukan tindakan sekarang. Langkah selanjutnya, membantu pasien untuk membuka bajunya. Permisi ya Pak, saya bantu untuk membuka baju. Selanjutnya, pemeriksaan fisik toraks depan. Yang pertama, infeksi. Perhatikan mata, adakah edema atau tidak. Langkah yang pertama, menginfeksi pasien. Apakah pada muka terdapat edema atau tidak. Selanjutnya, mata, apakah konjungtiva animis atau tidak. Selanjutnya, bibir, apakah sianosis atau tidak. Selanjutnya, perhatikan posisi trakea, normal, defisiasi. Langkah selanjutnya, pemeriksaan posisi trakea, normal, deviasi kiri atau kanan. Selanjutnya, perhatikan bentuk dada, adakah kelainan bentuk atau ukuran toraks. Langkah selanjutnya, pemeriksaan posisi dari iga-iga, mendatar atau tidak. Langkah selanjutnya, bandingkan ruang sela iga, interkostal space kiri dan kanan. Langkah selanjutnya, perhatikan serum dan klavikula, apakah ada kelainan bentuk. Langkah selanjutnya, perhatikan sudut epigastrium, apakah lancip atau tidak. Langkah selanjutnya, perhatikan apakah ada pelebaran kena-kena di dinding toraks. Langkah selanjutnya, inspeksi dalam keadaan dinamis. Yang pertama, tentukan jenis pernapasan apa, apakah ada pernapasan abnormal. Langkah selanjutnya, hitung frekuensi pernapasan. Langkah selanjutnya, bandingkan pergerakan dinding toraks kiri dan kanan. Apakah sama atau pergerakan salah satu dinding toraks yang tertinggal. Langkah selanjutnya, memeriksa apakah ada massa di dinding toraks, apakah ada nyeri tekan lokal, dan apakah kreptasi yang menunjukkan efisema subkutis. Langkah selanjutnya, melakukan pemeriksaan pengembangan rongga toraks. Pemeriksaan menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari. Temukan pada garis mid sternalis dan jari lain mengarah ke sisi kiri dan kanan dinding toraks. Kemudian pasien diminta impurasi dalam sambil pemeriksaan memperhatikan pergerakan dari kedua ibu jari. Apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal. Langkah selanjutnya, melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks untuk memulai promitas taktil melalui dan dari bagian apeks, medial, dan basal. Bandingkan kiri kanan secara simetris sambil pasien diminta untuk mengucapkan kata 99 atau I. Langkah selanjutnya, palpasi dengan menggunakan kedua tangan untuk memeriksa apakah ada limfadenopati scrofularis dan leher. Langkah selanjutnya, lakukan pemeriksaan posisi trakea dengan jari atau telunjuk, apakah normal, defisiasi ke kanan atau ke kiri.
Langkah selanjutnya perkusi. Jika memungkinkan, sebaiknya perkusi dilakukan dalam posisi pasien tegak, karena suara perkusi dapat berubah akibat perubahan letak organ. Langkah selanjutnya menentukan puncak paru dengan perkusi bahu mulai lateral, suara redup, ke arah medial sampai terdengar perubahan menjadi sonor. Langkah selanjutnya, melakukan perkusi pada kedua hemitoraks kiri dan kanan, mulai dari bagian apeks, medial, dan basal. Bandingkan antara kiri dan kanan. Selanjutnya, menentukan batas paru hepar pada linea mid clavicularis kanan, yaitu panahalah, yaitu perubahan suara perkusi dari sonor menjadi redup. Normalnya didapatkan pada ruang sela iga kelima kanan. Langkah selanjutnya, melakukan perkusi untuk menentukan batas paru jantung kanan, kiri atas, dan kiri bawah. Langkah selanjutnya kita auskultasi. Auskultasi menggunakan stetoskop di bagian dinding toraks dan pasien diminta untuk menarik napas panjang. Langkah selanjutnya, lakukan auskultasi secara sistematis, mulai dari suara napas normal, trakea pada daerah trakea, kemudian suara napas normal, bronkial pada daerah suprasternal. Langkah selanjutnya, mendengarkan suara napas normal, bronkofesikuler pada daerah di atas korpus, sternum, dan paru sternalis, dibandingkan secara sistematis kiri dan kanan. Langkah selanjutnya, mendengarkan suara napas normal, vesikuler pada basal, paru, dan lateral dinding toraks. Langkah selanjutnya, mendengarkan apakah ada suara napas tambahan atau tidak. Langkah selanjutnya, pemeriksaan fisik toraks belakang. Meminta pasien untuk melepaskan baju dan menghadap ke belakang atau berbalik badan. Pak, permisi ya. Selanjutnya, balik badan pasien. Pak, permisi ya. Langkah selanjutnya, kita inspeksi dalam keadaan statis. Langkah selanjutnya, kita perhatikan bentuk dinding toraks bagian belakang. Adakah bagian yang mengalami kelainan bentuk? Langkah selanjutnya, kita perhatikan bentuk tulang belakang. Apakah ada kelainan bentuk seperti kiposis, skoliosis, lordosis, atau gibus. Langkah selanjutnya kita bandingkan bagian toraks belakang kiri dan kanan. Langkah selanjutnya kita inspeksi dalam keadaan dinamis. Langkah selanjutnya pergerakan dinding toraks belakang, kiri, dan kanan apakah sama atau ada pergerakan salah satu dinding toraks yang tertinggal. Langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan pengembangan rongga toraks. Langkah selanjutnya menempelkan tangan pada dinding toraks bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis mid terlaris dan ibu jari lain mengarah ke kiri sisi kiri dan kanan dinding toraks. Kemudian pasien diminta inspirasi dalam sambil memeriksa, perhatikan perserakan dari kedua ibu jari. Langkah selanjutnya palpasi. Melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks untuk memulai. Langkah selanjutnya melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks untuk menilai. Langkah selanjutnya kita perkusi. Yang pertama melakukan perkusi pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan, mulai dari dinding bagian apeks, medial, dan basal. Langkah selanjutnya menentukan peranjakan batas paru belakang dengan cara menentukan batas paru saat inspirasi biasa, kemudian menentukan batas paru saat aspirasi dalam normalnya. Batas paru beranjak turun sekitar 2 jari.
Langkah selanjutnya kita akan auskultasi. Yang pertama ada mendengarkan suara napas normal bronkovasikuler pada daerah intertraskupula dan secara napas normal vesikuler pada kedua bronkus belakang kiri dan kanan bagian medial dan lateral. Langkah selanjutnya kita mendengarkan apakah ada suara napas tambahan atau tidak. Langkah selanjutnya kita kembalikan posisi pasien seperti awal. Kita balikan Pak, permisi ya, dibantu berbalik. Langkah selanjutnya membantu pasien untuk memakaikan kembali pakaiannya. Bapak, tindakan sudah selesai. Pak, jika tidak ada yang saya bantu kembali. Pak, apakah ada yang saya bantu kembali? Jika tidak ada, saya akan kembali ke ruang perawat. Dan jika Bapak butuh saya, bisa pencet tombol di atas atau bisa memerintahkan keluarga untuk memanggil saya di ruang perawat. Sekian pemeriksaan fisik respirasi dari saya. Jika ada kesalahan dari tindakan atau kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.